Oke, ketemu lagi di Kakak Kiki Channel, channel yang penuh inspirasi, ya kan, motivasi, terus inovasi, dan dengan konten-konten yang bergengsi. Asik. Ada Roni, ada Andy. Pokoknya sisi Ya, gitu. jadi seperti biasa kita random ya. Random. Ya, segala macam tuh kita obrolin buat Cara seru-seruan. natural. Iya. Jadi kadang-kadang ya kita nggak tahu nih, tahu apa ya. Iya. Tuh ketemu di Anus, kita obrolin. Anus. Mm-mm. Iya. Jadi menurut lu sendiri tentang apa nih kita enaknya? Ngobrolin tentang apa? Yang hari ini membuat lo tertawa deh. Maksudnya kayak gimana tuh? Kan tertawa udah pernah. Iya sih, betul. Tertawalah sebelum kau gila ya. Apa Iya, gitu kalau ya? nggak salah. Nggak, tapi hari ini tentang hari ini aja kali nggak? Nggak ya? Nggak seru ya? Seru. Nggak seru Jadi ya? kalau Nggak udah terlalu besok, nggak kalau udah global besok, ya? Iya, kalau udah besok udah nggak hari ini. Iya. Nggak, soalnya kita hidup kan hari ini. Besok gua nggak tahu. Ya. Jadi tentang apa nih? Apa ya? Tentang kopi udah. Udah kopi. Rokok udah. Kok udah ya? Udah. Iya kan? Udah kan? Belum ya kayaknya nih. Belum ya? Belum. Jadi. Kita obrolin tentang rokok. Iya kan? Karena gue perokok, Gue perokok. Roni perokok. Nah, kalian per apa? Berencana. Ya, jadi memang Berencana untuk merokok. ya lagi-lagi kita kasih tahu ya. Tonton kita tuh dengan happy aja, hati bersih. Jadi biar kalian paham obrolan kita. Iya. Jadi kita kali ini ngebahas rokok, bukan kita nih expert di bidang rokok. Bukan. Kita expert sebagai user, ya kan. Jadi kayak rokok gue ini kan rokok kategorinya rokok putih. Roni Kretek. rokok kretek. Kretek. Iya kan? Tembakau. Full tembakau. Iya. Sama Jadi cengkeh lagi. Katanya. ya kita sendiri nggak tahu nih masuk ke Indonesia rokok itu Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Ada filmnya loh itu. Judulnya Sigaret bukan? Bukan. Apa? Gadis kretek ya? Gadis kretek kayak gimana tuh? Ya itulah pokoknya. Oh iya, dia nggak suka nonton sih. Iya. Jadi kenapa rokok itu penting? Kalau lo apa? Sebelum masuk ke pribadi dulu, secara global aja ya, karena ini termasuk penambah devisa terbesar di Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia, gitu. Oke. Padahal tembakau itu juga nggak melulu untuk rokok kan ya? Sebetulnya kalau di Ada yang lain kan? basicnya tuh kalau orang zaman dulu tuh buat nyirih biasanya Tembakau itu. tembakaunya, gitu. Mungkin untuk cari taste-nya kali ya, rasa ya. Iya, karena memang pasti ada manfaat ya, makanya rokok kretek atau rokok yang dibuat dari tembakau itu pasti lebih bermanfaat daripada rokok putih. Ya kan? Iya. Jadi kenapa gue ngisep rokok putih? Kenapa tuh? Karena hidup gue udah gak bermanfaat gitu loh. Makanya lo ngerokok. Supaya rokok putih ini jadi manfaat buat gue. Oh, Gitu. dibalik ya? Iyalah, dibalik. Nah, lu tanya apa tadi? Lupa gue. Manfaat rokok buat lo. Oh, rokok itu Manfaat buat dia ya. Kita nggak ngomongin pribadi ya. orang ya. manfaat buat gue Rane. Pertama, Oke. gue oksigen ya. Oksigen lo rokok. No, maksud gue Sadis, ah? urutan. Oh, Oksigen, oksigen baru rokok. baru rokok. Iya. Oke, kalau nggak ada oksigen, rokok nggak kebakar. Iya. Oke, oksigen udah wajib ya. Kita ke rokok. Gue ke rokok. Gue lebih baik ada rokok Daripada nggak makan. nggak gimana sih? Anjrit. Iya, gue lebih baik merokok daripada gue makan. Asli lo gitu? Asli. Dalam perjalanan pun begitu? Dalam perjalanan, Misalnya. dalam kehidupan. Serius lo? Serius. Makanya gue kan sering mudik. Kalau mudik gue kan jauh ke Sumatera ya. Iya. Jadi gue paling kurang suka stop-stop. Apalagi kalau lapar makan. Gue yang penting ini nih. Dalam perjalanan itu lo Oh ngerokok? iya, gue nggak berhenti. Oh iya? Bermobil terus sambil ngerokok. Oh iya? Oke. Non-stop. Oke, Gitu. terus. Nah, Terus- ini ada perbedaannya sama gue. Iya. Kenapa rokok buat gue itu penting? Karena gue kalau nggak ngerokok,
jadi bego. Jadi bego. Ide-ide Einstein gue hilang. Einstein lo hilang. Iya kan. Lebih baik gue merokok daripada gue makan. Kalau gue merokok, gue bisa cari duit buat makan. Kalau lo merokok, lo bisa cari duit untuk makan. Iya, kalau gue makan nggak ada rokok, anjing. Lo nggak bisa makan. Untuk apa bumi ini diciptakan? Gitu loh. Kalau gue begitu. Kalau itu dia, cara dia. Iya. Itu cara dia berpikir, cara dia mindsetnya begitu. Iya. Kita nggak bisa bilang, oh salah, nggak bisa. Yang ngomong salah itu yang nggak benar. Nggak bisa karena memang udah begitu, gitu kan. Sampai terus sampai gue juga berpikir kalau itu adalah mindset bahwa, oh gue nggak ada rokok, gue nggak bisa. Buat kalangan tertentu itu hanya mindset, gitu kan. Tapi lagi-lagi yang ngejalanin kan dia, gitu. Kalau lu pribadi bagaimana, Ron? Lu maksudnya dengan rokok ini sejatuh cinta apa lu? Sama seperti gue gitu. Kayak ya kadarnya sih nggak sedalam lu ya. Gitu ya. Kadarnya nggak sedalam lu. Ada masa-masanya di saat tidak ada rokok, ya gue mencari-cari juga. Tapi kalau mentok, contoh misalnya, habis, terus gue korek sana korek sini, nggak ada, mau pergi juga jauh, warungnya atau apanya gitu ya, ya gue diam aja. Pernah itu. Kuat itu lo nggak ngerokok? Kuat, bisa. Apalagi kayak lo tadi lo bilang, dalam perjalanan pun dia menyetir, ngerokoknya nggak berhenti. Nah, gue nggak bisa. Gue dalam ruangan sempit, apa ya tertutup, apalagi sempit gitu ya, gue nggak bisa kalau ada asap rokok. Oh gitu. Tapi gue perokok. Jadi gue nyari juga, cuman nggak sampai begitulah gitu. Nah, satu bungkus ini mungkin kalau intens dalam hal maksudnya gue ngumpul gitu ya. Pemakaian normal gitu. Apa pemakaian sering gitu? Dengan event-event spesial gitu. Ya, kalau ada event spesial, misalnya ada ngumpul pada ngerokok semua, nah itu gue bisa tuh. Mungkin sebungkus kali ya, mungkin. Gue pikir lu ngirit gitu. Kalau enggak, kalau biasa aja sehari itu gue 3, 4. 3 batang, 4 batang. Iya. Karena rokok gue nggak kayak lu, En. Ini rokok gue udah hitung nih, rata-rata 1 batang itu 15 menit normal ngisepnya ya. Coba dihitung kan. 15 menit gue. Karena udah feeling gue mengatakan gitu, karena gue ngeliat lah. Saya kasih ini sekian menit habis gitu kan, sekian menit habis. Dan gue kalau ngerokok itu ya gue habis. Kan ada orang yang ngerokok cuma 2-3 isap, bla bla bla, cek dia buang. Ya. Ada tuh, dia buang. Ada. Ya, itu masing-masing ya. Kalau gue sampai habis, ya. Tapi nggak sampai yang sampai perbatasan itu zaman dulu itu kan pakai korek api, pakai sumpit ya. Enggak. Ya itu. Dan dulu gue juga rokok putih, tapi kesininya malah kecantol sama kretek. Nah, ini agak-agak nyeleneh, gue nggak tahu ya, agak dibuat-buat apa enggak. Kadang-kadang itu merupakan satu ritual gue. Dalam hal misalnya gue sedang melakukan atau kayak lu tuh bukan gitu. Yang lo bilang ide keluar, kreativitas, gue pakai itu. Even yang lucunya lagi seperti apa ya, kayak memanggil energi gitu. Iya. Gue kadang-kadang manggil orang juga bisa pakai rokok, bro. Gitu, pakai rokok gue panggil. Hadir lo, gitu. Dulu gue nggak tahu sekarang. Ya gitu. Jadi memang ya secara jenis kan rokok lo berbeda sama gua. Ini buat yang nggak tahu ya, kalau rokok putih itu bukan terbuat dari tembakau. Banyakan kertas ya? Memang tidak ada tembakau, Ron. Tapi ini cairan tembakau. Direndam. Gitu kan. Makanya dia isinya biasanya rokok putih itu lebih banyak karena cepat habis. Rokok putih itu nggak mati gitu, Ron. Didiamkan langsung habis. Ya. Iya, Pak. Semenit habis ya. Iya.
gitu. Jadi memang rokok, Aduh, itulah pokoknya anjing sakit. Tapi gue percaya rokok itu nggak bikin orang mati. Kalau gue ya. Oke. Kalau gue pribadi, buktinya masih bisa ngonten. Iya. Ya kan, bukan gue songong atau gimana. Karena memang belum ada gitu loh bukti otentik secara survei merokok itu selalu mematikan. Yang jelas memang mematikan mata pencarian mungkin masuk akal. Bisa. Karena ya kayak rokok gue sendiri kan Paling mahal. paling mahal kan. Di Indonesia nih sekarang Iya, ini ya. di Indonesia untuk rokok jenis ini gitu kan. Yang resmi ya. Yang resmi. Apalagi sekarang ya orang mencari pekerjaan sulit, timbul ide-ide kreatif orang nih Ron. Mungkin awalnya dari merokok. Gitu ya. Dia bikin oplosan. Oh. Rokok yang tanpa cukai yang marak itu kan. Oh ya, lagi rame nih. Iya, karena biaya produksinya minim. Bisa dikerjakan sendiri gitu kan. Oke. Yang jelas tanpa cukai. Gue nggak tahu lah itu menyalahi aturan apa enggak ya. Iya. Gitu. Iya, mungkin ada batasan-batasan kali. Contohnya misalnya gue kalau keluar negeri zaman dulu itu, kalau gue bawa rokok dari luar ke negeri itu ada batasan sampai berapa ratus batang gitu. Iya, sampai sekarang itu masih. Jadi berapa ratus batang atau berapa puluh batang, gue lupa batasannya. Itu kalau lebih dari itu, dari ketentuan itu, gue harus bayar per batangnya. Denda ya. Ya bayar, ya nggak, bukan denda sih, bayar ininya lah, bayar pajaknya gitu. Nanti dihitung tuh per batang berapa Tapi finish. aturan itu kan di tiap negara pasti beda-beda. Iya. Ya kan, tapi makanya kayak kerjaan gue nih, kerjaan gue yang sering pergi-pergi gitu kan ke luar negeri. Nah, gue selalu terkendala itu kadang-kadang sama ini. Nggak ada di sana? Ada, tapi dia berbeda bro. Rasa pun berbeda? Pasti. Oh, gitu. Pokoknya sama. Merek sama? Mereknya sama Marlboro, tapi jenisnya berbeda. Kayak ini kan Esbers. Esbers tuh di negara luar mungkin tidak ada seperti yang gue berapa kali kunjungi. Nggak ada Ron. Ada sejenis ini dan harganya juga mahal. Gitu. Tapi apa boleh baut kan gitu. Iya. Biasanya. Karena nggak, antara negara ini dengan negara ini kan berbeda aturan. Makanya kadang-kadang ini masih bisa diakalin. Gue titip di Hardcase tuh Ron. Anak-anak bandnya kan. Oh lo bawa. Karena dia kan masuknya kargo. Iya. Iya kan, bagasinya kan bisa kalau di koper atau dikantongin kan kelihatan. Iya. Gitu. Tapi kalau yang nggak memungkinkan seperti Singapura tuh yang ketat. Jadi kudu akal-akalan gitu. Lu pernah nggak di saat lu melihat, wah, gue tinggal sekian batang, akhirnya lu berusaha untuk timingnya itu pas gitu di saat lu yang jelas gue ini kan 20 batang nih Ron ya. Gue kalau udah 6 batang dengan kondisi gue lagi duit cekak, wah gue udah stres itu. Gitu, 6 batang. Iya, gue udah stres. Kadang-kadang solusi gue nyari-nyari ngorek-ngorek sampah, dapat koinan, gue harus beli Samsu dulu. Gitu loh. Karena kretek juga? Iya, karena gue rokok kalau kretek tuh kalau Samsu paling. Di Samsu. Iya. Nah, jadi ini gue awet-awet Ron, si 6 batang ini. Tapi kan kalau gue beli 2-3 batang, 4 batang, Samsu pun juga habis. Karena gue bukan kayak lu ngisap rokok tuh yang habis kalau Samsu. Karena kan panas. Ini kan dingin gitu. Iya kan. Karena gue demen kelembutan soalnya kan. Kedinginan. Iya, nah ini habis, Samsu habis, kesini lagi bro. Makanya gue galau tuh. Gitu loh. Jadi kalau bicara timing gue itu kalau udah... Lo cari jeda kretek ya? Lampu kuning itu kalau udah 10 ke bawah Ron jumlahnya tuh. Itu di lampu kuning. Kalau udah 7 ke bawah udah mulai danger buat gue. Lo nggak berusaha untuk gue menghemat nih, gue nggak ngerokok dulu? Nggak bisa. Gue paling minim dalam sehari itu 1 bungkus paling minim. Cuma rata-rata 2 bungkus gitu. Yang paling minim ya itu ngiritnya itu 1 bungkus. Makanya itulah manusia ya. Seperti perumpamaan gini, semakin kita banyak harta, semakin banyak gaya. Jadi di saat gue ada duit, gue beli rokok 1 slop Ron.
Ternyata di saat satu slop gue ada, semakin sembarangan gue ngerokok, Ron. Foya-foya. Yang lu bilang tadi, 2-3 isepan buang. Karena apa? Masih ada. Masih banyak. Gitu. Berarti harus ada yang ngumpetin itu barang. Gak bisa, karena gue tahu harusnya gue dibeliin, tapi gue nggak tahu. Nggak tahu. Kalau gue tahu, jadi lo tinggal gue udah. gitu aja, rokok. Nah, gitu. tapi jangan gue tahu. Kalau gue tahu pasti gue udah. Karena gue ngegampangin gitu loh. Jadi memang ini buat ahli hisap ya, ahli hisap. Dulu mungkin gue udah pernah bilang kan, ada 4 unsur alam di sini kan, karena ada filmnya Avatar tuh kan, gitu loh, pembelaan ahli hisap. Iya. Nah unsur-unsur itu ada di rokok Avatar itu. Iya. Nah untuk yang tidak merokok atau perokok pasif, mendingan menjauh aja lah dulu. Iya, jangan pernah melarang orang merokok. Lebih baik kalian yang menghindar, kalian yang salah gitu loh. Soalnya kayak kita duduk gini, Ron. Ada satu nggak merokok, kita berdua merokok, ya dia yang salah. Kenapa dia datang ke sini gitu? Iya. Kalau gua kan kadang-kadang, jangan ngerokok dulu deh, asap gitu. Tapi memang sih ada manusia, ada orang yang sensitif terhadap bukan hanya rokok sih, macam-macam, asap atau debu atau apa. Ada yang jarak sekian meter aja dia udah ngerasain, terus dia bersin kayak gini. Itu alergi. Iya, ada yang seperti itu. Iya. Ya kita, nah lagi-lagi juga manusia itu kan unik ya, macam-macam gitu. Mau itu cara berpikirnya, mau itu pola hidupnya ya. Tapi nggak bisa juga gue bilang, wah si ini salah nih. Ya buat gue nggak bisa ikutin dia, ngapain gue ngikutin? Itu cara gue. Kan jangan pernah meniru satu hal yang menurut kalian itu nggak baik. Iya. Atau gitu. Yang memang nggak mampu, gue nggak bisa begitu, ya udah jangan. Iya jangan apa mencoba. Iya. Gue sebetulnya nggak mampu, Ron. Tapi nggak bisa, memang rokok gue ini gitu loh. Ini kendala terberat dalam hidup gue itu ini gitu. Rokok ini. Jadi memang gue dari dulu kan memang rokok putih, Ron, gitu loh. Kecuali SMP ya. SMP gue sempat ini ya, cakadul ya. Rokok filter lah. Maksudnya yang pakai filter. Rokoknya macam-macam, bisa Bentul, bisa Surya, bisa Citra, ya kan? Bisa Jarum. Tapi begitu gue SMA gue udah mulai rokok putih, rokok Salem, rokok Marlboro putih, terus mulai Marlboro merah. Marlboro putih. Ya, gue bisa ke mentol ini karena saat itu gue pernah kena DB. Dari merah ke black mentol dulu. Yang ada hijau-hijaunya. Iya, hijau hitam. Nah, itu discontinue diganti ini sampai sekarang. Iya. Lo ada kepikiran nggak? Aku pengen berhenti nggak ada sama sekali. Itulah tadi gue bilang, Ron. Buat apa Tuhan menciptakan bumi kalau gue suruh berhentikan ini? Gitu. Ini sama aja gue kena serangan stroke atau serangan jantung. Dan hal yang sudah kita jalani diambil mendadak. Kayak orang pacaran gimana sih? Begitu putus galau, frustasi. Gue kayaknya nggak kepikir itu. Nggak kepikir ya? Nggak. Nah, kalau gue, pertanyaan itu gue pertanyakan diri gue pernah mendapatkan satu cerita dari keluarga gue ya, kakek gue. Iya. Beliau itu kan rokoknya 555 apa ya? Ya, kalau nggak Commodore lah, kalau orang zaman dulu. Zaman dulu itu. Jadi dia suka dilarang-larang oleh cucu-cucunya lah, pada saat itu tinggalnya di Sumatera kan. Karena khawatir kan. Jauh lah sama kita. Jadi gue cuma dapetin cerita. Nah, terus beliau itu bilang gitu, jangan kau larang aku merokok, dia bilang gitu kan. Terus habis itu dia buka nih lihat ya, tinggal 7 batang, dia bilang gitu. Habis itu dia bilang, aku akan berhenti merokok selamanya, dia bilang gitu. Setelah 7 itu enggak? Pokoknya sebelum apa setelah, pokoknya kaitannya begitulah. Pokoknya aku akan berhenti merokok selamanya, dia bilang. Benar. Nah, meninggal. Di hari itu dia meninggal. Dia di sholat Isya, terus nggak bangun-bangun. Ternyata ditemukan sudah tidak ada, gitu kan. Dibuka dong kotak rokok terakhirnya. Kosong, men. Kosong, habis. Nah, itu berarti nyambung sama cerita gue, bro. Apa tuh?
Kan almarhum beliau tadi, kakek lu tadi kan bercerita. Bukan kakek gue yang cerita. Iya. Sepupu gue ya. Cerita ke saudara lu. Soal tinggal 7 batang tadi. Kan gue udah di awal udah cerita tadi. 6 aja udah kalang kabut ya. Ah, itu udah danger. Karena gue nggak mau habis, bro. Bisa jadi kan mungkin kayak Wah, kakeknya. gawat. Tuh lo. Kalau lo gue akalin kotaknya Baterai sama. kali akalin. Itu alkalin. Kalau gue akalin lo barang kotaknya sama, gue bungkus rapi. Nah, terus? Tapi isinya bukan itu. Lo pasti tahu ya? Tahu lah. Soalnya gini, Ron. Yang tadi gue bilang, misalnya gue rokok udah tinggal berapa gitu kan. Gue beli batangan yang Samsu. Gue pemarah kalau dimasukin ke sini. Oh ya, oh. Karena ini kalah, Ron. Kayak terkontaminasi. Iya, kalau udah rasanya berubah udah nggak enak. Gitu ya. Gitu. Jadi memang Tapi lo kan bisa juga misalnya, oh lagi rokok lo habis, tapi lo ada yang ngerokok apa? enggak semua rokok. Enggak mesti ya. Karena apa? Gue merokok itu tidak seperti ini. Kalau ini kan menikmati. Kalau misalnya kebetulan ada orang lain rokok gue belum sempat gue beli atau habis, gue isep itu bukan menikmati. Oh, iya. Udah gimana ya? Mungkin latah tangan kan gitu kan. Iya. Ya, pokoknya, jari lo kuning nggak? Oh enggak. Jari gue kuning, man. Gue kalau nggak cebok tuh mungkin kuning. Karena lu kretek, bro. Iya. Gue udah rokok putih pakai filter. Iya, nggak kena ya? Enggak lah, kalau kan wajar, lu tanpa filter, agak tembakau kuning langsung. Akhirnya gue waktu itu sempat pakai. Selama nggak dilalerin mah biarin. Enggak aja, sih. Iya. Cuman memang ya risih aja. Nah, buat teman-teman tuh coba. Apa tuh? Kalian tuh seperti gua nggak ngerokoknya atau seperti Bro nih cara merokoknya gitu kan? Iya. Ya, monggo di komen Iya. aja. Nah, kalau menurut gua yang jelas untuk perokok teruslah merokok. Jangan pernah terpikir untuk berhenti. Karena kalau gue sih berdasarkan pengalaman, banyak teman gua yang berhenti goodbye. Oke. Karena di saat berhenti itu racun-racun pada masuk penyakit-penyakit. Oh gitu. Daya tahan tubuhnya malah menurun. Iya, karena kan yang gini. Rokok itu di saat kan lo ngerokok daya tahan tubuhnya naik. Kalau lo ke puskes atau ke rumah sakit ada tuh biasanya segambar detil tuh racun-racunnya tuh banyak. Oke. Iya kan? Nah, di saat lo harus berhenti, hilang racun itu, lo gampang diserang penyakit. Contohnya kita baru lahir. Setelah berapa puluh hari kita kan di DPT, imunisasi, memasukkan bakteri namanya. Iya. Iya kan, supaya kita nggak terlalu steril. Nah, begitu juga dengan ngerokok, lu berhenti. Wah, itu segala macam. Sebenarnya gini, mungkin ya. Jadi di saat lo berhenti, kan badan itu menyesuaikan lagi. Iya. Ya kan, menyesuaikan lagi. Jadi buat detok. Tektok dia buat lagi. Cuman karena udah usia atau kebetulan badannya juga udah nggak kuat, ya jadi macam-macam penyakitnya. Itu makanya merokok aja terus. Ya kan, gimana caranya? Sekarang udah banyak kok solusinya. Salah satunya tadi rokok bebas cukai, rokok bikinan, gitu aja terus ya kan. Karena udah jadi tren kok. Iya. Tapi buat yang tidak merokok jangan pernah mencoba. Sebaiknya lah. Iya. Kalau udah pernah mencoba, ya kayak gua, kayak Roni, jadi begini. Iya enggak? Iya. Iya, gua nggak tahu edukasinya di sini adalah bagaimana kita menyikapi rokok dan perokok. Iya dong. Iya, cara kalian aja terima obrolan kami. Iya. Pasti ada edukasi kok dengan cara kami menyampaikan. Iya. Gitu. Ya gitulah. Kalau misalnya ada yang protes, wah ini konten nggak bener nih, malah nyuruh orang ngerokok gitu kan? Enggak juga sih, kita nggak nyuruh kok. Sebetulnya yang salah kan itu kita mau ceritain aja. Iya, kita dia kan mau ngobrol doang gitu. Ngobrolnya dikamerain. Sebetulnya yang salah yang komen kalau menurut gue. Karena pertama dia tidak ada nyali dulu untuk tampil bareng kita. Iya. Gitu loh. Karena kalau cuma komen, tidak berani tampil, ya kan, itu belum mengenal kita. Begitu mengenal, mungkin kalian jadi ngefans. Mungkin.
Iya gitu. Tapi itu hak kalian lah, nggak apa-apa. Itu justru nggak ada juga, cuma segelintir sih yang komen-komen. Iya. Kurang apa menjijikan, komennya bikin yang sadis. Yang gimana gitu. Yang seru lah, yang seru. Komen sebanyak-banyaknya yang seru, kata-katain kita juga nggak apa-apa. Iya. Gitu. Kita malah butuh itu karena selama ini banyak yang muja. Kita butuh hater, bukan follower ya. Iya. Oke, sampai ketemu di konten kali ini, obrolan rokok yang seru buat kita berdua. Ditunggu aja konten-konten berikutnya. Assalamualaikum.